Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Arif Ai dari SMK Negeri 3 Tenggarong, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Hari ini saya bersama dengan Ibu Rahayu Winingsi. Beliau merupakan salah satu guru hebat di SMK Negeri 3 Tenggarong. Beliau merupakan guru produktif untuk agribisnis ternak ruminansia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pra-observasi kelas yang akan saya lakukan ketika nanti Ibu Rahayu Winingsi mengajar di dalam kelas. Pertama-tama mungkin gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, dalam keadaan yang semangat. Semangat ya Bu ya. Oke, apalagi ini awal semester baru pasti tentunya semangatnya luar biasa. Betul. Oke, Bu Rahayu, kira-kira nih hari apa nanti kita bisa mengadakan observasi kelas? Insya Allah observasi kelas bisa kita lakukan hari Rabu ya Pak ya? Hari Rabu ya. Kelas berapa ya Bu, kalau boleh tahu? Kelas 10 jurusan ATR. Oh, kelas 10 jurusan ATR. Untuk mata pelajarannya? Itu tentang pengelolaan komoditas peternakan dengan prinsip K3LH. K3LH ya. Jadi nanti kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan kita observasi nanti itu apa? Jadi tujuan dari pembelajaran itu nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menjelaskan mengenai pengelolaan produk peternakan, produk komoditas peternakan dengan prinsip K3LH. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari observasi nanti yang saya lakukan, kira-kira menurut Ibu Rahayu pengembangan apa yang Ibu hendak capai nanti ketika saya melakukan observasi? Artinya inti dari yang saya lakukan itu seperti apa? Jadi yang saya harapkan pengembangan yang dapat ditingkatkan ya Pak ya setelah melakukan observasi ini. Yang pertama pastinya mengenai pembelajaran saya di kelas itu terkait dengan entah itu mengenai refleksi saya bersama anak-anak, apakah saya melakukan asesmen saya bersama anak-anak, dan yang pastinya kegiatan yang berkaitan dengan materi itu sendiri ke anak-anak. Kira-kira strategi apa yang sudah Ibu siapkan untuk hal tersebut? Sejauh ini strategi yang sudah saya siapkan yang pasti pertama kaitannya dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi ya Pak dalam pembelajaran. Sesuai dengan perkembangan zaman lah ya. Iya, sesuai perkembangan zaman, sesuai perkembangan kurikulum. Oke, berarti untuk perangkatnya nanti apakah sudah sesuai yang Ibu susun atau misalkan sudah dimasukkan terkait dengan diferensiasi, kemudian sosial emosional, sudah ada ya? Sudah, kalau sejauh ini sudah Pak. Jadi sudah mengikuti acuan-acuan yang sudah dipelajari selama ini. Kalau boleh tahu untuk model pembelajarannya nanti seperti apa Bu Rahayu? Atau metode pembelajarannya? Jadi saya ceritain dikit aja Pak Ya, ya. boleh. Jadi kalau di kelas nanti biasanya nanti anak-anak akan saya arahkan untuk setelah penyampaian materi biasanya nanti kelas akan saya bagi kelompok. Ya, dibagi kelompok berdasarkan kemampuannya, yang pasti berdasarkan kemampuannya anak-anak. Baru nanti ada tugas-tugas yang memang tidak jauh dari kemampuan itu sendiri gitu. Jadi dalam artian berkaitan dengan materi dan tetap sejalan. Oke, baik. Mungkin cukup ya perbincangan kita Bu Rahayu pra-observasi. Mungkin kita ketemu besok ya di hari Rabu di kelas. Jam berapa Bu tadi? Saya mengajar di jam pertama Ya, pagi ya. Oke, baik. Kita akan ketemu besok pagi di kelas dan saya akan mengikuti proses pembelajaran Ibu dari awal sampai selesai. Oke, bisa Bu ya? Ya, Oke, bisa. terima kasih banyak Ibu Rahayu. Ya, Sampai jumpa besok. sama-sama.
hadir tolong diangkat tangannya ya. Ya. Aditya Prayoga, Hadir. Ahmad Nabil Ulun Nafis, Hadir. Ahmad Nur Alam, Muhammad Romadoni, Muhammad Ruslan Toha, Muhammad Sandi, Muhammad Zaki, Pasha Dwi Ramadan. Hadir. Terlebih dahulu. Semuanya siap untuk mulai pelajaran. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar. Jadi materi ini yaitu tentang penanganan komoditas keterkaitan dengan prinsip K3LH. Apa itu K3LH? Ada yang tahu K3LH? Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan. Dan kesehatan kerja. LH-nya apa? Tahu? LH-nya apa? Tahu. Ada yang tahu? K3LH lengkapnya apa? Kepanjangannya K3LH. K3LH. Nah, tapi kali ini kita akan fokus membahas bagaimana cara kita menangani komoditas peternakan itu dengan prinsip K3LH. Jadi supaya produk yang dihasilkan itu nanti aman dan bisa dikonsumsi oleh konsumen dengan aman, dan kalian yang mengelola itu juga dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum kita membahas penanganan produk itu, kita harus tahu dulu kenapa produk itu perlu diolah. Nah, yang pertama ada susu. Ada yang pernah minum susu? Atau ada yang belum pernah minum susu? Kemudian ada juga daging. Ada yang pernah makan daging nggak? Pernah semua ya. Terus kan pernah makan daging? Oh pernah. Terakhir makan daging kapan? Kemarin, Insya Allah. Produk pengelolaan komoditas peternakan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pastinya setelah pembelajaran ini kalian harus tahu bagaimana caranya mengidentifikasi karakteristik dari produk peternakan konsumen. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang karakteristik produk terlebih dahulu. Karakteristik produk yang akan kita olah. Jadi sebelum jauh kita membahas tentang penanganan secara K3LH-nya, kita harus tahu dulu nih produk yang kita akan tangani. Karena kalau kata orang tak kenal maka tak apa? Coba yang ini tak kenal maka tak. Nah, ya benar. Kalau kita belum tahu produknya, kita belum bisa memperlakukannya ini seperti apa. Itulah kenapa. Ini adalah daging. Nah, kalau tadi waktu fisik itu kita yang pakai penampakan lewat mata telanjang, tapi kalau ini kita harus gunakan alat bantu. Apa alat bantunya? Nah, ada yang bisa bacakan? Dwi, ada yang main Dwi sini? Masih Dwi? Ya, bacakan yang nyari. Barang mikrobiologi pada daging. Karena bentukan mobil, perubahan warna, perubahan busuk karena pemecahan protein dan terbentuknya senyawa amonia dan H2S, perubahan rasa menjadi asam, yang diakibatkan oksidasi lemak. Nah, itu tadi ciri-ciri dari kerusakan
Jadi satu kelompok berisi 3 sampai 5 orang, bebas anggotanya siapa aja. Nanti setelah itu buka aplikasi Canva. Sudah ada aplikasi Canva di HP-nya? Sudah pernah punya? Sudah? Ya, yang sudah ada belum? Yang sudah silakan bergabung, yang belum silakan bergabung dengan yang sudah punya Canva. Jadi nanti saya bebaskan kalian mau membuat kelompok dengan anggota kelompoknya sendiri. Oke, silakan bagi kelompoknya. Sama siapa? Sudah. Bagaimana, udah selesai? Sudah. Ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Ya, kelompok siapa yang mau duluan? Ya, kelompok Adit ya. Yuk, maju depan, silakan. Ini dibawa aja kursinya. Berdiri semua. Karena RPK pertama kali saya perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad ini. Kenalkan nama saya Reni Wahyu Ramadhani. Kenalkan nama saya Dida Wahyu juga. Kenalkan nama saya Muhammad Juan. Kapasitas pemotongan 5 sampai 20 kilo. Nanti mulai digunakan untuk pemotongan awal. Ya, sampai selesai. Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah. 2. Fotokopi izin gangguan atau HO. 3. Surat keterangan kepemilikan hewan. 4. Surat keterangan pemeriksaan hewan khusus untuk betina. 5. Pas foto ukuran 3x4. Jadi sama terjawab ya. Dari kelompok kami, jika ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, ini ada yang ingin bertanya? Presentasi dari teman-teman. Tidak ada. Nah, tentang yang ini yang saya jelaskan tadi. Ada yang menanyakan? Ya, silakan. Berapa maksimal pemotongan dalam RPH satu hari? Tergantung kapasitas yang ada di RPH itu. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan? Ada. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Kami kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dikonsumsi secara baik, secara sehat. Supaya apa? Ke dalam tubuh kalian. Supaya jadi daging gitu. Ya supaya bermanfaat. Gimana perasaannya setelah belajar ini? Nah, gimana perasaan kalian setelah melakukan presentasi? Seru. Terima kasih yang sudah mau memberikan pertanyaan, yang sudah aktif bertanya dan menjawab. Oke, baiklah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Setelah ini kita istirahat dan kembali lagi kita bertemu minggu depan. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Arifai SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah observasi kelas yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Tentunya di sini saya masih ditemani oleh Ibu Rahayu Winingsi, rekan sejawat yang beberapa hari yang lalu sempat saya observasi di dalam proses pembelajaran. Dan pada pertemuan hari ini juga sudah hadir pengajar praktik saya, yaitu Ibu Marwa Indah, yang selalu setia mendampingi dan membimbing saya dalam proses pembelajaran di rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Gimana kabarnya Bu? Sehat ya Bu ya? Sehat. Bu Rahayu? Alhamdulillah. Sehat ya? Perannya sudah ya? Ya Bu. Observasinya juga sudah Sudah. ya? Oke, bisa dilanjut untuk pasca. Baik Bu. Jadi Ibu Rahayu, beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan pra-observasi kelas dan sudah melakukan observasi kelas di dalam kelas. Kalau nggak salah kemarin kelas 10 ATR ya Bu ya? Iya, benar. Kelas 10 ATR. Nah, kemudian saya izin mengulangi sedikit terkait dengan area-area pengembangan yang kita sepakati saat pra-observasi kemarin. Nah, Ibu menginginkan di aspek yaitu pembelajaran diferensiasi, kemudian terkait dengan asesmen pembelajaran. Nah, pada saat observasi kelas sebenarnya beberapa gambaran itu sudah muncul, saya perhatikan. Jadi sudah muncul terutama di bagian diferensiasi produk. Artinya sudah memenuhi aspek keseluruhan. Nah, kira-kira menurut Ibu, perasaan Ibu gimana setelah saya melakukan observasi kelas di kelas Ibu? Kalau perasaan saya, ya pastinya saya punya ilmu baru ya Pak ya. Jadi membuat saya lebih bersemangat, lebih termotivasi, motivasi untuk saya mengajar di kelas, khususnya di asesmen pembelajaran dan diferensiasi. Kemudian strategi-strategi yang disiapkan kemarin termasuk penggunaan teknologi ya Ibu ya. Iya. Sudah muncul juga aspek-aspek itu. Kemudian kalau saya ingin menanyakan nih, kira-kira menurut Ibu dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu, menurut Ibu prosesnya gimana? Apakah menurut Ibu sudah item-item pengembangan itu sudah mencakup atau seperti apa? Kalau menurut saya pribadi ini sudah mencakup, tapi kayak masih ada perlu perbaikan Masih dan ada perlu perbaikan ya. Perkembangan nih. Kira-kira kalau diberikan nih rentang penilaian nih, misalkan 1 sampai 10 menurut Ibu dinilai berapa menurut Ibu? 7 kali ya, seenggaknya 7 ya? KKM ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah bisa di angka 8-9 nih. Alhamdulillah. Artinya cuma nanti masih ada proses-proses yang harus tentunya dilaksanakan untuk pengembangan Iya. berikutnya. Karena
Karena secara umum saya perhatikan seperti asesmen pembelajaran itu sudah ada, kemudian diferensiasinya juga sudah mulai muncul di proses pembelajaran Ibu. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut Ibu untuk istilahnya memenuhi kriteria, kan Ibu memberikan tadi di angka 7 ya. Nah, untuk memenuhi, meningkatkan ceritanya dari angka 7 itu menjadi 8 atau 9 atau 10, meskipun tadi saya sudah menyampaikan mungkin di angka 8 atau 9. Nah, kira-kira rencana Ibu untuk mengembangkan itu dari aspek mana aja lagi Bu kira-kira? Kalau menurut saya sih Pak, kemarin itu kita, kalau saya kurangnya itu cuma di asesmen ya. Jadi asesmen saya itu mungkin perlu penggunaan aplikasi lain mungkin yang bisa mendukung. Nah, jadi nggak cuma terfokus di satu kemarin kan cuma tanpa aja ya. Nah, mungkin bisa dikolaborasikan dengan penggunaan digital aplikasi lain yang bisa mendukung. Kemudian lebih ke ini proses pembelajarannya juga mungkin kurang apa ya, ya semacam kalau dibilang anak sekarang tuh asik gitu ya, kurang asik ya. Artinya anak-anak belum terlalu bersemangat untuk itu sih. Kemarin kalau nggak salah ini ya, ice breaking sudah ada ya, ice breaking. Belum belum ya. Jadi nanti itu termasuk ini ya, nanti area pengembangan berarti itu. Nah, kemudian kira-kira nanti kalau misalkan Ibu rencananya akan menggunakan aplikasi apa yang lain itu ya, selain dari Canva itu untuk pengembangan proses asesmennya? Itu bisa dicoba Quizzes ya. Aplikasi lain aplikasi yang berbasis online itu ya, yang bisa istilahnya menarik perhatian murid ya untuk lebih bersemangatannya. Nah, kira-kira ukuran ketercapaiannya nanti, Ibu kan tadi menyampaikan bahwasanya anak-anak itu kayak masih kurang bersemangat atau misalkan mengikuti proses pembelajaran. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya yang bisa Ibu lihat nanti setelah menerapkan kuisis dan lain sebagainya seperti apa Bu? Menurut Ibu? Kalau ukuran yang bisa kita nilai secara langsung itu kan Pak, dari kita ngelihat respon siswa ya, respon siswa dalam pembelajaran. Itu sih yang paling cepat kita lihat. Tapi kalau perlu lebih dalam ya berarti kita perlu kuesioner untuk umpan balik pembelajaran. Kira-kira dalam proses pengembangan tersebut yang Ibu libatkan ada nggak, atau misalkan rekan sejawat atau misalkan ada murid sendiri yang diajak untuk berdiskusi terkait pengembangan proses pembelajaran tersebut? Pastinya ada, kita melibatkan rekan sejawat, apalagi khususnya di sesama jurusan, sesama jurusan. Kemudian anak-anak itu sendiri, atau mungkin kita juga bisa minta bantuan dengan kakak kelasnya. Nah, itu pelibatan yang kayak gitu biasa. Nah, selain rekan sejawat, kemudian murid, kira-kira ada nggak pendukung-pendukung lainnya atau menggunakan sarana dan lain sebagainya yang bisa mendukung pengembangan Ibu itu? Iya benar, paling utama juga salah satunya, walaupun pendukung tapi itu utama karena kita kan basisnya digital, jadi sarana prasarananya ini jaringan ya? Iya, jaringan perangkat digital ya, karena ini anak-anak menggunakan gawai masing-masing jadi nggak masalah, tapi yang masalahnya biasanya jaringan. Artinya faktor pendukung tadi termasuk guru, rekan sejawat, kemudian murid-murid yang tetap dilibatkan, kemudian untuk terkait sarananya yaitu perangkat elektronik dan jaringan. Kira-kira untuk proses pengembangannya itu berapa lama untuk Ibu? Karena kita ngajar juga setiap hari Pak ya, jadi secepatnya karena minggu depan juga anak-anak masih udah masuk PTS, jadi kalau dibilang target waktu berarti insya Allah setelah PTS sudah bisa memunculkan hasil itu ya Bu ya? Iya. Jadi untuk waktu berapa lama kira-kira Ibu butuhkan waktu untuk ketercapaian ukuran keberhasilan dari pengembangan? Kalau diukur secara waktu berarti kurang lebih sekitar
2 minggu dari 2 minggu ya? Dari hari ini. 2 minggu ya dari hari ini. Iya. Berarti 2 minggu ke depan sudah memunculkan hasil ya Ibu ya? Iya. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja dari saya. Nanti kira-kira dari Ibu, dari hasil percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan atau istilahnya yang bisa Ibu simpulkan dari hasil percakapan kita terkait dengan aspek-aspek pengembangan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kalau dari hasil kita observasi kemarin ya, pastinya saya sudah mulai bisa memetakan kira-kira pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya seperti apa. Yang pertama itu yang saya pelajari, kemudian yang kedua nanti bisa dipotong ya. Iya. Kayak memunculkan motivasi siswa itu yang paling utama juga. Kemudian setelah itu baru kita ke asesmen pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Gitu. Artinya di sini Ibu istilahnya merasakan lah apa yang masih bisa dikembangkan untuk proses selanjutnya. Iya. Jadi dari hasil observasi saya kemarin itu sudah Ibu sudah sangat istilahnya maksimal. Artinya di situ sudah memberikan hal-hal positif terkait dengan proses pembelajaran, dan itu sangat baik sebenarnya untuk proses pembelajaran yang kita laksanakan di kelas, karena ketika kita sebagai guru bisa memberikan motivasi yang baik kepada murid, nah itu kan otomatis murid bisa mengikuti dengan baik apa yang kita contohkan seperti itu. Nah kemudian semoga Ibu tetap semangat berproses ke depannya, dan segala apa yang kita rencanakan bisa Ibu maksimalkan. Jadi terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, baik, sekian dari sesi diskusi atau percakapan pasca observasi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.